Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma nabata minal haram fannaru awla bihi. Rawahu Muslim. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang begitu besar pada kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat yang telah berhasil berjuang, berdakwah sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Khati berwasiat kepada pribadi dan jamaah senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat amal-amal yang selalu kita kerjakan secara istiqamah, yang kita prioritaskan, maka itu menjadikan sebuah penilaian khusus kepada kita. Pernah, yaitu ada seseorang yang bekerja keras, banting tulang. Dia bekerja untuk mendapatkan yang halal dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya adalah sebagai kuli bangunan dan juga kuli angkutan. Setiap waktu saat dia dipanggil untuk mengangkat benda yang berat dan sebagainya. Tujuannya adalah yaitu untuk mencari yang halal, walaupun keringatnya bercucuran. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, tiba-tiba dia meninggal dunia, kemudian dikebumikan sebagaimana biasanya. Kemudian 9 tahun lamanya cucunya meninggal, lalu keluarga sepakat untuk mengebumikan di samping, yaitu kuburan kakeknya yang telah 9 tahun meninggal dunia. Karena tanah yang berdekatan harus digali sedikit kuburan kakeknya sehingga muat kuburan cucunya di sampingnya. Ketika digali, kaum muslimin rahimakumullah, ternyata jasadnya masih utuh sebagaimana dikebumikan 9 tahun silam. Begitu juga, yaitu kain kafannya masih utuh dan papan kerendahnya masih utuh. Subhanallah, ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa, tercengang, di mana dalam masyarakat dia orang yang hina, dia orang yang dicela. Terkadang ketika dia mengangkat berat, dicela oleh orang lain. Tidak ada dia dendam di hatinya. Maka 3 amal inilah yang dikerjakan dalam kehidupannya.
menjadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi ketika itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, konsumsilah, pergunakanlah dan pakailah apa yang ada di bumi ini dengan secara halal lagi baik. Maka seorang mukmin, di dalam ayat yang lain Allah tidak menyampaikan halalan tapi thayyibah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman, dia tidak boleh mengkonsumsi kecuali yang baik. Manusia secara umum halal lagi baik. Maka ini Allah memberi isyarat bahwa tidak beriman seseorang kalau apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan masih yaitu dari bersumber haram. Maka Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, "Ma nabata minal haram, fannaru aula bih." Setiap darah yang dibesarkan, yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah nanti yang akan membakar. Kita berikan nafkah kepada anak kita, anak jadi besar, maka anak itu tumbuh, neraka berjalan dalam tubuhnya. Begitu kita makan, kita salat, neraka yaitu dalam tubuh kita. Kenapa? Ada sumber yang haram. Maka ini adalah salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah taala itu adalah baik, istimewa, dia tidak menerima kecuali yang bersih dan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seyogyanya lah mulai dari saat ini kita introspeksi, selama ini yang kita bawa ke rumah kita apakah halal, apakah haram. Maka itulah sebuah yang harus kita sebagai seorang mukmin memperhatikannya, karena disitulah letak sah tidaknya ibadah yang kita kerjakan. Kenapa? Karena di masyarakat saat sekarang ini masih marak suap menyuap untuk mendapatkan proyek 10% fee dan sebagainya. Begitu juga dalam hal jabatan, dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka itulah dalam sebuah kaidah usul fiqh, yaitu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik tidak boleh menggunakan sarana yang haram, maka hasilnya juga haram. Hasil proyek yang kita peroleh dari suap, maka hasilnya juga adalah suap, yakni haram. Begitu juga diinfakkan, itu juga haram, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, seorang bapak ini yang selama 9 tahun dikebumikan masih utuh jasadnya, apa amalan prioritas dia? Yaitu setiap malam sebelum dia tidur, dia selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia berkeringat. Pernah istrinya suatu hari menghitung berapa jumlah selawat yang dia baca. 16.000 kali, kaum muslimin rahimahumullah. Maka amal-amal prioritas inilah kita isi sewaktu kita sudah tidak sibuk lagi dengan jabatan, tidak sibuk lagi dengan pekerjaan. Kita sibukkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri, wa ala junubihim, dan juga ketika berbaring. Kalau kita ingin amal prioritas kita selawat diperbanyak. Ada juga amalan lain yang sering orang istiqamahkan, baca Quran. Maka sebelum kita tidur, sibukkan dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW tidak pernah selesai salat Isya beliau bergadang
jarang, dan ulama mengatakan setelah salat Isya makruh untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kaum muslimin rahimahumullah, yaitu cakapan kosong yang tidak ada manfaatnya, karena bisa membuat kita terlambat salat tahajud. Kaum muslimin rahimahumullah, maka amalan prioritas ini baik zikir, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah dan bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di hari kiamat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dalam suatu timbangan ditimbanglah langit dan bumi dan seisinya dalam satu timbangan. La malak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sungguh akan beratlah timbangan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka Nabi SAW menyatakan, siapa membaca ketika pagi 100 kali, ketika sore 100 kali, maka diampunkan dosanya mesti seperti yaitu buih di lautan. Maka inilah zikir yang kita dawamkan. Saya bisa 1000 kali, tambah menjadi 1000 kali. Saya bisa 10.000, 10.000. Itulah amal prioritas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yaitu amal sabar dan memaafkan. Terkadang di dalam kehidupan kita ada hinaan, ada yaitu cacian dan makian yang kita dapatkan. Maka itu haruslah kita sabar, karena itu menjadi amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan pahala kesabaran tanpa batas. Sabar dalam beribadah. Terkadang ada hujan hari, kita harus salat berjamaah, harus yaitu keluar ke masjid walaupun hujan, petir, gelap. Maka nanti di hari kiamat Allah berikan keterangan cahaya yang melebihi terangnya cahaya mentari dan bulan. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian orang yang berjalan di hujan, dia salat berjamaah, akan diamankan dari panasnya terik matahari pada hari kiamat sejengkal dari kepala. Maka apapun keadaan, ibadah itu adalah wajib utama kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah memaafkan. Seorang sahabat Nabi SAW, ketika dia sholat, Nabi menyampaikan, innahu min ahlil jannah. Si fulan itu ahli surga. Besok dia keluar lagi, Nabi menyampaikan si fulan itu ahli surga. Hari ketiga Nabi SAW juga menyampaikan dia min ahlil jannah, ahli surga. Lalu sahabat Nabi SAW dia ingin melihat apa amalan yang utama yang dikerjakan oleh laki-laki ini. Sehingga bermalamlah sahabat ini di rumah seseorang tersebut. Ketika dia bermalam, dilihat mulai dari baca Qur'annya biasa-biasa saja. Salat malamnya malah tidak bangun dia. Kemudian 3 malam dia bermalam di rumah sahabat ini, tidak dapat apa amalan prioritas yang dikerjakannya. Tapi dia adalah min ahlil jannah. Nabi 3 kali mengulang-ulangnya. Maka sampai dia tanya, wahai fulan, apa sih amalanmu yang membuat Nabi SAW mengatakan kamu ahlil jannah, yaitu ahli surga? Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya ingat semua yang terjadi di hari itu, yang menimpa saya, yang menghina saya, yang mengatai saya, yang mencaci saya, lalu saya
memaafkan. Subhanallah, sangat ringan kaum muslimin rahimakumullah, yaitu wal afina 'anil nas. Orang-orang yang disediakan Allah surga baginya yaitu adalah wal afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah amalan prioritas sahabat ini. Setiap malam sebelum dia tidur, dia sudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu min ahlil jannah, innahu min ahlil jannah, dia adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, dari 3 yang saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah menjaga makanan dari yang haram supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita dan anak kita. Yang kedua adalah amal prioritas sehari-hari yang harus kita perbanyak, baik zikir, baca Quran, istighfar atau selawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam setiap keadaan, hujan, petir dan sebagainya. Kita tetap keluar ke masjid untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang ketiga, termasuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Ini adalah agung sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة على طاعتك وطاعة رسلك وعلى طلب رضاك وعلى أهل السنة والجماعة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.